Pendeta Saiman siap untuk melayani jemaat Langgensari. Ini masuk ke gereja. Kita di sini pas jam 8 pagi. Anggota belum hadir. Rumah Pastori. Di situ kondisi istri terbaik, iya dong. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta Sarabi yang nanti akan bagian firman Tuhan pada sahabat yang indah ini. Untuk bacaan bersama-sama kita pada sahabat hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 12. Dua Timotius 1 ayat 7 sampai 12. Sudah dapat semuanya? Ya. Kalau sudah dapat semuanya, ayat yang ke-7 saya akan awali. Nanti ayat yang ke-8 jemaat dan ayat ke-12 nanti kita baca bersama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jemaat, Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jemaat, Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan dosa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Bersama-sama, Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Amin. Jemaat, saya mau untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Shalom nomor 391. 391.
Cerita
ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari kita sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Silakan hati Tuhan. Meskipun dalam suasana COVID-19 yang masih mewabah di muka bumi ini, namun kita mempunyai kesempatan yang indah untuk datang menghadiri Tuhan melalui kebaktian kita. Dan sejak COVID ini mulai pada awal bulan Maret, inilah kali yang kedua saya baru berdiri di mimbar seperti ini pada hari Sabat. 2 Sabat lalu saya berbicara di jemaat kita, jemaat yang besar di Kota Medan, jemaat air bersih. Dan saat kemarin saya kembali virtual Zoom dari rumah, baru saat ini di jemaat Selangor Sari. Sekali lagi terpujilah nama Tuhan, berkatnya bagi kita semua. Terima kasih kepada Pendeta Naman yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbakti bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di jemaat ini dan juga jemaat Madura. Bisa saja ini kali yang pertama dan terakhir kita berbakti bersama. Tapi saya akan percaya di dalam kerajaan surga nanti kita akan datang menghampiri Tuhan. Amin. Baik. Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini hadirlah Tuhan melalui Roh-Mu bagi kami semua. Agar firman Tuhan yang hamba mohon sampaikan dan membantu kami untuk bertumbuh dalam iman.
dan kami siap bersaksi bagi Yesus untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada banyak dunia yang belum mengenal kepada itu. Beserta dengan jemaat Tuhan, jemaat yang sari dan jemaat Madura. Gunakanlah mereka Tuhan menjadi alat yang kecil di tengahmu untuk menyelesaikan pekerjaan di daerah ini bersama dengan keluarga dan pendeta. Terima kasih Bapa yang dari doa kami dan persembahkan dalam nama Nabi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat sekali. Amin. Baik saudara, sebenarnya saya sudah persiapkan PowerPoint di sini untuk kita bisa melihat tampilan gambar. Tapi oleh karena info host kita katanya baru sahabat depan datang, apa-apa, masih dalam perjalanan. Ya, saya sebenarnya ada di rumah, tapi karena Pak Simarmata katakan sudah hampir semua gereja sudah ada info host, sehingga saya tidak bawa dari Jakarta, tapi tidak apa-apa. Saya berikan judul khotbah pada sahabat ini adalah memulai dan mengakhiri. Ya, siapakah yang memulai pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini dan siapa pula yang akan mengakhiri adalah satu hal yang harus kita ketahui sebagai umat Tuhan, umat gereja masih berikut. Bila mana kita kembali sejenak bagaimana pengalaman Yesus pada waktu dia di muka bumi ini, boleh kita buka kitab kita bersama. Kita buka dari kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang 43, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk memberitakan Injil keselamatan itulah Yesus diutus dari kerajaan surga. Saudara-saudara, saudara ada di Langensari dan Madura bukanlah kebetulan. Bukan hanya sekedar oleh karena nenek moyang kita dari sini, tidak. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi saudara untuk mengabarkan Injil Tuhan di daerah Langensari dan Madura di tempat ini, sebagaimana Yesus diutus untuk memberitakan Injil. Lalu ayat yang kedua di dalam Markus pasal yang pertama ayat 38, firman Tuhan katakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Tadi dalam buku Lukas, untuk itulah aku diutus. Di dalam buku Markus dikatakan, untuk itu aku telah datang. Jika aku tidak memberitakan Injil, secara umum pandangan kita bahwa kita menginjil adalah untuk menyelamatkan orang lain. Benar Pak? Benar. Tapi itu adalah pandangan yang salah. Kita menginjil bukan untuk menyelamatkan orang lain. Sebab kalau kita menginjil untuk menyelamatkan orang lain, kita tidak ada penyerahan yang sungguh-sungguh untuk menginjil. Ya. Tetapi menginjil bukan untuk menyelamatkan orang lain, tapi menginjil adalah untuk menyelamatkan siapa? Diri kita sendiri. Kenapa? Karena Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak menginjil. Paulus tidak katakan celakalah orang-orang Yunani kalau aku tidak menginjil kepada mereka. Tidak, Paulus katakan demikian. Celakalah orang Galilea kalau saya tidak menginjil ke sana. Celakalah orang Korintus kalau saya tidak menginjil ke Korintus. Tidak ada perkataan Paulus seperti itu. Tetapi Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itulah sebabnya dia pergi ke Efesus, pergi dia ke Korintus, pergi dia ke Samaria, pergi dia ke berbagai kota juga untuk mengabarkan Injil Tuhan. Saudara-saudara, inilah konsep yang harus kita ubah sebagai umat Tuhan.
bahwa kita menginjil sesungguhnya bukan untuk menyelamatkan orang lain, tetapi adalah untuk menyelamatkan diri kita sendiri, seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan Paulus. Baik, sebagaimana judul pelajaran pada hari Sabat ini tadi saya katakan adalah bagaimana pekerjaan Tuhan dimulai dan bagaimana diakhiri pada akhir zaman ini. Sekitar tahun 70-an, mungkin Bapak Ibu masih mengenal satu lagu yang disebutkan kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya, bagi seorang yang sedang kasmaran, dia mungkin jatuh cinta, putus cinta dia, lalu dinyanyikan lagu ini untuk menghibur dirinya dan merupakan lagu kesenangan bagi seorang muda yang patah hati pada kehidupan. Saudara-saudara, ternyata memulai dan mengakhiri bukan hanya dalam masalah percintaan, tetapi juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Pelayanan apakah yang memulai dan mengakhiri pekerjaan Tuhan? Sementara begitu banyak manusia yang tinggal di kota dan yang tinggal di desa yang harus dijangkau oleh Injil keselamatan. Saya tidak tahu berapa persis penduduk daripada wilayah ini, daerah Langgeng dan Madura. Mungkin bisa sampai 300.000 orang, pendeta. 26.000 sekian. 26.000. Berapa kecamatan itu? Satu kecamatan. Coba 26.000. Sementara umat Tuhan yang ada di sini hanya berapa orang? Itu belum dihitung lagi sampai ke Pangandaran, sampai ke Banjar, sampai Ciamis, merupakan wilayah kerja daripada gereja ini. Mungkin ada sampai 1 juta orang yang harus dijangkau, yang mungkin anggota jemaat kita di 2 jemaat ini ditambah dengan Pangandaran mungkin hanya sekitar 100 orang. Coba saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan bisa diselesaikan oleh jemaat kita ini. Kantor pusat kita untuk Uni Indonesia Barat, itulah kantor kita di MTH. Ya. Lalu kemudian gereja ini berdiri kokoh, tentu ditopang oleh beberapa pilar di gereja kita. Pilar yang pertama adalah pendidikan. Itulah sebabnya kita memiliki lembaga pendidikan di Unai di Siantar dan di sekolah-sekolah. Lalu kemudian pilar yang berikut adalah rumah sakit. Ada di Bandung, ada di Bandar Lampung, ada di Medan, dan juga ada klinik-klinik. Nah, banyak juga yang diselamatkan melalui rumah sakit, melalui pendidikan. Dan pilar yang ketiga adalah percetakan ataupun penerbitan kita yang ada di Ciminji, di Bandung. Begitu banyak jiwa yang dapat dimenangkan kepada Tuhan melalui pelayanan penerbitan. Tentu saja oleh karena bagian saya adalah bagian penerbitan, saya akan berbicara dari satu pilar itu. Pilar yang pertama tadi saya katakan adalah sekolah. Pilar yang kedua adalah rumah sakit. Pilar yang ketiga adalah penerbitan. Karena saya bagian penerbitan, saya akan berbicara bagaimana pelayanan penerbitan dalam menyelesaikan misi pelayanan Injil di muka bumi ini pada akhir zaman. Kita mengenal dan kita percaya sepenuhnya akan seorang hamba Tuhan yang bernama Ellen G. White, yang mendapat ilham dari Tuhan untuk menyampaikan pekabaran kepada dunia, dan melalui ilham kepada Sister White lah maka gereja Masih Penarikan 7 sampai pada saat ini sudah bisa tersebar di seluruh muka bumi ini, dan gereja kita percaya sepenuhnya bahwa Ellen White adalah seorang nabi Tuhan untuk umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini. Pelayanan penerbitan dimulai dengan hayal yang diberikan oleh Tuhan kepada Sister White pada tanggal 18 November pada tahun 1848. Saya ulangi, 18 November 1848. Hayal yang pertama diberikan kepada Sister White, dikatakan demikian untuk disampaikan kepada suaminya James White. Saya memperoleh satu pekabaran untukmu. Engkau harus menerbitkan satu majalah kecil
dan kirim itu kepada orang banyak. Biarlah kecil pada mulanya, tetapi sementara orang-orang membacanya, mereka akan mengirimkan uang kepadamu untuk mencetak, dan pekerjaan itu akan sukses sejak mulanya. Pekerjaan ini akan menjadi seperti arus-arus terang yang berjalan mengelilingi dunia. Mereka menikah pada tanggal 26 Agustus tahun 1846. Ini 2 tahun setelah mereka menikah. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat miskin. Ya. Mengapa saya katakan sangat miskin? Karena James White, dia memang berkhotbah dari sahabat ke sahabat kepada kumpulan-kumpulan yang memelihara hari Sabat. Tetapi dia berkhotbah tidak mendapat gaji. Saya saudara berkhotbah sekarang, nanti tanggal 5 saya sudah gajian. Ya, saya dibayar berkhotbah. Tapi James White tidak dibayar berkhotbah. Kenapa? Karena tidak ada organisasi gereja pada waktu itu yang membayar dia untuk berkhotbah. Tetapi dia berkhotbah dari sahabat ke sahabat. Sementara kepada istrinya, Sister White, diberikan satu ilham supaya dia mencetak apa? Mencetak majalah. James White tidak dapat lakukan apa-apa karena dia tidak punya uang. Beberapa waktu kemudian, hayat yang kedua diberikan kepada Sister White. Engkau harus menulis, dan berjalan keluar oleh iman. Kalau engkau melaksanakan kehendak Allah dan mulai mencetak yang telah ditulis, orang lain akan mengirimkan uang kepadamu untuk biaya cetak. Kembali diikuti dengan kalimat, orang lain akan mengirimkan uang kepadamu untuk mencetak. Tapi untuk mencetak awal dia tidak punya uang. Mengapa? Karena pekerjaannya hanya sebagai buruh harian lepas di rel kereta api seperti yang di depan. Coba berapa gajinya satu hari? Katakan 100.000. Untuk sekarang, mampukah mencetak buku dengan gaji 100.000? Itu pun kalau bekerja setiap apa? Setiap hari. Jadi dia tidak lakukan. Dalam beberapa minggu kemudian, hayat yang ketiga Tuhan berikan kepada siapa itu. Saya telah melihat lembaran kertas itu sangat diperlukan. Ada jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran yang harus menerima lembaran kertas itu. Allah tidak ingin untuk Anda berhenti mencetak. Engkau harus menulis dan membawa amanat itu dengan cepat. James White tambah bingung saudara. Istri mendesak untuk mencetak apa yang ditulis oleh Sister White. Sementara suami James White tidak memiliki apa? Uang. Memiliki uang. Itu pada malam hari. Saudara-saudara, pada besok paginya Tuhan memberikan hayat yang keempat kepada Sister White khusus untuk mencetak. Besok paginya lah Sister White menerima hayat. Telah ditunjukkan kepadaku bahwa engkau tidak seharusnya menyerah kepada naskah itu. Itu adalah langkah setan yang berusaha supaya engkau berhenti menulis. Engkau harus terus mencetak dan Allah akan menopang engkau. 11. Dikatakan demikian. Penyelamatan jiwa yang paling berhasil. Pentingnya pelayanan kependetaan memang jelas tidak dapat dilakukan. Ya, penting itu pekerjaan pendeta. Tetapi banyak orang yang lapar akan roti hidup tidak mendapat kesempatan untuk mendengarkannya dari para pendeta yang diutus oleh Allah. Itulah sebabnya hasil-hasil terbidat kita perlu disebarkan seluas-luas. Apalagi bagi pendeta yang di Jakarta sekarang. Mereka sibuk mengurusi anggota jemaat, melawat dan lain sebagainya. Padahal begitu banyak orang yang tinggal di Jakarta, yang berkantor di gedung-gedung puluhan tingkat, 60 tingkat, 70 tingkat. Siapa yang membawa Injil ke sana? Apakah pendeta? Tidak. Tapi yang pergi ke sana adalah para penginjil literatur untuk membawakan kabar keselamatan melalui buku-buku tersebut. Karena banyak tempat di mana pendeta tidak bisa jangkau. Di situ ada orang-orang yang lapar akan kebenaran. Maka mereka hanya dapat dijangkau oleh terbidat. Itulah sebabnya yang disebut sebagai satu tugas yang sangat penting.
Jika sekiranya ada satu pekerjaan yang lebih penting daripada yang lain dikatakan, itu adalah menyebarluaskan hasil terbitan kita kepada banyak orang yang memimpin mereka untuk menyelidiki Alkitab. Jadi jangan pernah menganggap remeh saudara akan traktat majalah yang kita bagikan kepada orang lain. Mungkin terlalu sering kita mendengarkan berita misi dari depan ini yang menyatakan bahwa seorang bertobat dan menjadi tokoh gereja bukan oleh karena mendengarkan khotbah dari pendeta, tetapi oleh karena dia memungut traktat dari tong sampah yang sudah dibuang oleh penerima pertama. Penerima pertama traktat ini melihat traktat itu tidak menarik karena dia bukan calon apa? Surga. Lalu dia melihat tong sampah, dia memasukkan ke dalam tong sampah. Tapi ketika calon surga lewat dari samping tong sampah itu, maka malaikat Tuhan mengarahkan pandangannya kepada tong sampah tersebut. Di situ ada mutiara kebenaran yang harus dia temukan. Maka diambillah traktat itu, lalu kemudian dia baca, dia temukan siapa yang bisa dia hubungi, lalu dia menerima kebenaran dan menjadi tokoh gereja. Luar biasa pekerjaan ini. Jadi itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil ini. Bagikan kabar Injil. Tidak perlu kita banyak bicara, cukup menyatakan selamat pagi Ibu, apa kabar? Terima kasih, saya ada oleh-oleh buku yang kecil untuk Ibu bisa baca itu. Kalau dia orang Kristen, Tuhan Yesus memberkati. Kalau dia bukan orang Kristen, katakan terima kasih, mungkin bisa sekedar untuk baca-bacaan. Ya. Tetapi itu Tuhan akan ubahkan menjadi jiwa-jiwa yang hidup di dalam kerajaan surga. Dunia ini harus diamarkan, dan seperti yang belum pernah terjadi, kita harus menjadi pekerja bagi Kristus. Jangan biarkan tugas penginjilan literatur itu layu. Biarlah buku-buku yang berisi terang kebenaran zaman ini ditempatkan di hadapan orang banyak. Saudara, di Jakarta ada seorang penginjil literatur. Dia datang ke Jakarta adalah untuk sekolah, ambil super spesialis. Tadinya dia dokter di rumah sakit pemerintah di Sangihe Talaut. Pada waktu liburan datang mahasiswa dari Unplak membawa buku, lalu dia beli buku dari student kita dari Universitas Kelapa. Dia pelajari buku itu, dia tertarik, lalu dia menerima kebenaran, menjadi anggota gereja mereka. Karena dia diselamatkan oleh literatur, maka dia mau selamatkan orang melalui literatur. Dia menjadi penginjil literatur dan menjadi dokter. Dia penginjil literatur kredensi. Walaupun pandemi seperti ini, dia tetap jalankan menjual buku melalui online. Dokter-dokter kenalannya dia kasih WhatsApp, dikirim gambar-gambar buku. Ya. Penjelasan-penjelasan yang ada di buku itu, dia memiliki roh penginjilan yang luar biasa. Dan dia katakan, pendeta, kalau saya nanti sudah tamat dan kembali ke daerah atau dimanapun saya bekerja sebagai seorang dokter, saya tetap menjadi seorang penginjil literatur. Inilah pernyataan dia. Luar biasa. Bapak ibu saudara juga, walaupun bekerja di ladang, bisa juga menjadi penginjil literatur. Itu hebatnya. Luar biasa. Ada kota-kota dekat di sini, ya, Banjar, kota apa lagi? Ciamis, Tasikmalaya, saudara-saudara. Masih kota-kota yang bisa dijangkau. Ke Pangandaran. Nah, saudara bisa sambil bertani dan juga sebagai penginjil literatur. Karena penginjil literatur itu bisa dengan membagikan seperti yang saya katakan tadi, bisa juga dengan cara menjual. Hanya kalau kita menjadi penginjil literatur yang membagikan, kita tidak mendapatkan perolehan komisi apapun, hanya sukarela. Tapi kalau kita mau menjadi penginjil literatur dengan menjual, saudara, kita bisa dapat komisi dari buku itu. Dan bukan hanya komisi yang kita dapat, kita juga berhak untuk mendapatkan pensiun nanti. Jadi kalau saudara sebagai seorang guru bisa dapat pensiun
dari pemerintah nanti, tapi sambil guru saudara juga menginjil, menjual buku, saudara juga bisa mendapat pensiun. Dari mana? Dari gereja kita, pensiun sebagai penginjil literatur. Luar biasa. Nah, jadi dokter yang saya katakan tadi, nanti kalau Yesus belum datang, dia dapat pensiun dari pemerintah sebagai dokter, dan dia juga mendapat pensiun dari gereja ini, dari gereja. Nah, saudara-saudara, banyak orang takut pensiun, iya kan? Ya, tenaga sudah berkurang, ya penghasilan pun sudah terbatas, sementara harga selalu apa? Meningkat. Yesus sudah segera akan datang. Mari kita kabarkan Injil ini kepada banyak orang. Tidak perlu takut untuk menginjil saudara, karena Tuhan akan menyertai. Ayat bersangkutan tidak tadi, 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 12. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan itulah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Kita dipanggil dengan panggilan kudus untuk menginjil saudara. Bukan karena perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari. Saudara-saudara, semangat ini harus menjadi semangat kita seperti yang Paulus katakan. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, ingat bahwa suatu saat nanti bahwa kita tidak dapat dilayani oleh pendeta. Ingat bahwa suatu saat nanti organisasi kita juga tidak dapat lagi bekerja seperti sekarang ini. Ada pendeta, ada ketua konferensi, ada ketua uni dan lain sebagainya. Sekolah kita juga suatu saat akan ditutup, tidak bisa menerima siswa ataupun mahasiswa. Rumah sakit kita juga akan ditutup, tidak bisa membeli obat dokter dan tidak bisa menerima pasien. Dan suatu saat nanti percetakan kita pun akan ditutup, percetakan tidak bisa membeli tinta dan mesin di percetakan tidak bisa digunakan. Oleh karena semua dilarang kegiatan bagi umat-umat Tuhan. Dan kita pun mungkin akan terpencar dari satu desa ke desa yang lain, karena kita juga sudah diancam harus menerima tanda binatang itu dan harus menerima tanda hari apa? Hari Minggu. Tetapi apakah pekerjaan Tuhan berhenti? Tidak. Hamba Tuhan setiap waktu menyatakan pelayanan yang terakhir, yang menyelesaikan pekerjaan ini, yang mengakhiri pekerjaan ini. Kita sudah tahu bahwa yang memulai pekerjaan ini adalah penerbitan. Sekarang siapa yang akan mengakhiri pekerjaan ini nanti? Di dalam Review Herald 30 Juli 1908, Sister White menuliskan sebagai berikut. Pekerjaan Injil yang terakhir harus disampaikan sekarang, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia harus menerima terang kebenaran melalui satu pelayanan evangelisasi sabda itu, melalui buku-buku dan majalah kita. Tolong ingatin kita. Pekerjaan yang terakhir untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, di mana telah dimulai dengan pelayanan penerbitan pada tahun 1849 sebagai cetakan yang pertama, dan melahirkan gereja pada tahun 1860, dan juga akan diakhiri dengan pelayanan
melalui buku-buku dan majalah. Selagi kita masih bisa bagikan buku itu kepada orang, selagi kita masih bisa jual buku itu kepada orang, sekarang ini mari kita lakukan itu. Satu saat ketika kita tidak bisa berkomunikasi lagi dengan mereka, buku-buku inilah mereka baca, mereka menemukan firman Tuhan, dan mereka menerima kebenaran. Mereka itu yang disebutkan oleh Stefan merupakan kelompok yang besar yang masuk pada jam 11 malam, ya, yang menjadi orang-orang yang siap menyambut kedatangan Yesus yang berkata. Filosofi penginjilan literatur adalah semakin banyak buku dan majalah, traktat yang terjual atau dibagikan, semakin banyak orang yang dijangkau oleh itu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah pekerjaan Tuhan diakhiri? Pekerjaan Tuhan diakhiri melalui buku-buku, majalah, traktat yang sudah dijual, yang sudah kita bagikan saat ini. Itulah nanti yang akan juga menutup pekerjaan Tuhan ini sebagaimana telah dimulai oleh penerbit. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Saya bawakan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta selagi sudah memberikan satu pencerahan untuk kita selalu bekerja di dalam Tuhan, melalui traktat yang atau majalah yang ada. Mari kita bagikan yang mungkin selama ini tidak ada respon dan kita tumpuk begitu saja ya. Untuk mulai saat ini mari kita bekerja untuk Tuhan melalui majalah dan traktat yang sudah ada, yang sudah selalu dikirim tanpa berkaya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Kita pada siang hari ini nama Tuhan nomor 319. Mari kita kerja bagi Tuhan. Bersama dengan jemaat Tuhan, jemaat Nusari dan Nabi, kami
Terima kasih oleh karena kami dapat menyanyikan pujian bagi Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah yang layak menerima pujian kami. Terima kasih oleh karena kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah roti hidup di dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih oleh karena kami dapat memanjatkan doa dan permohonan. Oleh karena kami tahu bahwa Engkau lah yang dapat mengetahui dan memberikan segala kebutuhan hidup kami. Bapa, terima kasih oleh karena Engkau selalu memelihara umat-Mu di jemaat Tuhan sekali dan Tuhan, kami ingatkan pada hari seperti ini bagaimana pekerjaan Tuhan dimulai dan bagaimana pekerjaan Tuhan akan diakhiri. Dan biarlah kami juga menaruh perhatian dan boleh ambil bahagia di dalamnya untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, sehingga kami semua boleh menerima hidup yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kami beserta undangan. Oleh sebab itu ya Bapa, besertalah dengan jemaat Tuhan di jemaat ahli dalam. Berkatilah mereka pribadi lepas pribadi, mulai dari keluarga Bapak Pendeta Anam sebagai Bapak rohani bagi kami di jemaat ini, dan juga kepada semua ketua-ketua jemaat, anggota muda, bahkan kepada seluruh anggota jemaat mereka yang muda hingga yang tertua, supaya menjadikan Tuhan mereka boleh bersatu hati, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, dan mereka juga boleh bersatu hati untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan kepada banyak orang yang belum mengenal akan kasih dan kebenaran Tuhan. Bapa di surga, biarlah kiranya malaikat-Mu selalu menyertai mereka siang, memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka, supaya dengan demikian hari demi hari mereka selalu berjalan di dalam terang yang ajaib ini, untuk mereka boleh lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami rindu sama-sama. Kami akan datang sujud di hadapan Tuhan bukan hanya di jemaat ini, tetapi dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Amin. Sampai akhir. Doa dan permohonan ini kami persembahkan di dalam nama-Mu yang indah, Yesus Kristus Tuhan bersama kami. Amin. Oke. Ya, selamat. Sini jalan sini. Lewat. Yo. Sama sahabat. Ayo mari. Mari jalan. Ya, mari. Ya, mari sini jalan. Bu Guru, terima kasih. Sehat-sehat ya, Madura. Saya nggak berani ke sana takut ditolak.